Salam budaya, rahayu, rahayu, Om Swastiastu. Saya akan membahas tentang jaga Bali ya. Jadi walaupun saya orang Jawa, saya itu selalu peduli dengan pulau yang ada di Bali. Karena saya sendiri merasa punya ikatan spiritual dengan orang-orang yang ada di Bali. Makanya saya sebisa mungkin walaupun cuma lewat konten di YouTube seperti ini, saya selalu mengingatkan kepada generasi-generasi muda yang ada di Pulau Dewata Bali. Jadi teman-teman di Pulau Bali itu harus mulai dini, mulai remaja harus senantiasa untuk menjaga Pulau Bali. Karena menjaga Pulau Bali tersebut tujuannya bukan dinikmati oleh orang-orang generasi sekarang, nantinya akan dinikmati oleh generasi berikutnya, 30 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, ataupun 100 tahun kemudian. Jangan sampai orang-orang yang ada di Bali itu nanti terlantar ya. Karena di Bali itu sudah mulai menuju puncak keemasan pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi pariwisata yang ada di Pulau Bali itu ibaratnya sudah mewakili salah satu pariwisata yang ada di Indonesia, karena Bali itu sudah lama banget dan sampai sekarang itu menjadi sorotan dunia. Jadi hal-hal yang sekecil apapun berita kalau sudah masuk ke mancanegara itu akan menjadi sorotan dunia. Seperti kejadian-kejadian di akhir-akhir ini itu jangan sampai terulang kembali. Makanya saya, walaupun saya sebagai orang Jawa, sebelumnya saya minta maaf dan selalu mengingatkan kepada teman-teman yang ada di Bali untuk menjaga lingkungannya masing-masing ya. Sebagai orang Indonesia juga tidak mungkin semuanya dipasrahkan ke TNI atau ke Polri untuk menjaga non-stop 24 jam, itu tidak mungkin. Seperti yang ada di Jawa dan juga di Bali itu tidak mungkin. Jadi kita itu sebagai masyarakat yang ada di Jawa dan juga yang ada di Bali itu juga harus saling menjaga. Dan buat teman-teman yang dari Pulau Jawa yang bekerja di Bali, jika melihat sesuatu yang mencurigakan itu harus bisa dilaporkan ke tempat adat desa tersebut, supaya jangan kejadian-kejadian yang dulu itu jangan sampai terulang kembali. Karena teman-teman kita yang dari Jawa yang bekerja di Bali, mencari rezeki di Bali, mencari makan di Bali, dan itu sepantasnya juga harus menjaga yang ada di Bali, karena di Bali tersebut tempat untuk mencari rezeki, tempat mencari nafkah buat teman-teman yang dari Jawa. Jadi kita itu menjaganya dari sekarang, itu juga nanti kalau sudah tertata rapi, sudah tertata ke seluruh masyarakat, semuanya orang peduli. Yang peduli itu tidak hanya orang Bali, orang Jawa maupun orang luar Jawa atau orang luar Bali yang bekerja di Bali. Itu nanti manfaatnya dan dampaknya bisa dirasakan untuk anak generasi cucu yang akan mendatang seperti itu. Jadi siapa tahu juga teman-teman sekarang ini yang kerja di Bali, suatu saat nanti anaknya tidak kemungkinan juga akan bekerja di Bali, mencari rezeki di Bali seperti itu. Jadi karena Bali itu menjadi pusat peradaban pariwisata yang ada di Indonesia, itu harus benar-benar dijaga ketat ya. Suatu saat nanti akan diterpa isu-isu seperti contohnya di beberapa bulan yang lalu ada sorotan dari media asing mengatakan bahwa Bali salah satu tempat wisata yang tidak layak untuk dikunjungi. Alasannya karena banyaknya sampah seperti itu. Jadi sebenarnya tempat pariwisata yang ramai banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara sebenarnya tidak seluruh ke Pulau Bali. Jadi di Pulau Bali itu sebenarnya banyak sekali pariwisata yang sepi, yang tidak dilirik oleh wisatawan domestik
Contohnya seperti wisatawan dari Jawa seperti itu, dan juga wisatawan dari mancanegara. Jadi tempat-tempat yang ramai banyak dikunjungi oleh wisatawan itu hanya tempat-tempat tertentu seperti itu. Makanya itu juga belum bisa disebut Bali tidak layak untuk dikunjungi. Mengajak kepada generasi muda yang ada di Bali harus menjaga wilayahnya masing-masing, menjaga wilayah desa adat tersebut masing-masing. Zaman dulu ketika saya tinggal di Bali itu, saya sebagai orang pendatang itu akan didata oleh pihak desa adat tersebut, akan membuat yang namanya KIPEM, kartu penduduk musiman. Jadi setiap 3 bulan sekali itu harus diperbarui. Jadi orang yang datang ke Bali tersebut dan bekerja di Bali tersebut itu akan terjaga dan bisa dikontrol setidaknya. Jadi si A ini bekerja di sini dan tidurnya di sini dan kosnya di sini, atau si A ini tidak kos tapi tidur di mes tempat pekerjaannya. Jadi orang-orang yang datang ke Bali itu bisa dikontrol oleh desa adat. Sebagian besar para wisatawan asing yang datang ke Pulau Bali itu benar-benar menikmati liburan ke Bali, menikmati pemandangan yang di Bali, menikmati keindahan budaya lokal yang ada di Bali. Pulau Bali itu semakin lama semakin akan padat penduduk ya. Jadi mungkin 30 tahun atau 50 tahun yang akan datang mungkin sawah-sawah yang ada di Bali itu tinggal sedikit ya. Kalau wilayah tersebut itu benar-benar maju mencapai puncaknya, otomatis akan banyak sekali dikunjungi orang dari belahan dunia ini yang sekarang ini mereka belum pernah ke Bali dan sekarang ini belum tertarik ke Pulau Dewata Bali, tapi suatu saat nanti akan tertarik untuk tinggal di Bali. Merantau ke Pulau Bali ya, ini buat teman-teman tidak hanya dari Pulau Jawa, dari pulau-pulau lain yang bekerja di Bali. Kita itu kalau bekerja ya harus pulang. Kalau bisa jangan terus tinggal di Bali, kemudian membeli tanah di Bali, seperti itu akan mempersempit tempat pekerjaan kita suatu saat nanti untuk generasi muda kita yang akan datang, karena sudah kepadatan penduduk, sudah tidak ada tempat industri, sudah macet lah istilahnya, seperti contohnya seperti jalan-jalan di beberapa tempat wisata yang ada di Bali itu di hari-hari biasa itu macet seperti di Jakarta ya. Padahal di Jakarta aja yang tempat ibu kota itu masih bisa dikendalikan, tapi tidak tahu nanti di Bali untuk 30 tahun kemudian ya. Mungkin Bali itu kalau di wilayah kota mungkin akan benar-benar macet total ya. Hanya buat teman-teman kalau bekerja ya harus pulang, jangan untuk tinggal di Bali seperti itu. Jadi mohon maaf kalau kata-kata saya ini menyinggung perasaan panjenengan. Yaitu mantan seorang perantau. Saya merantau juga tidak hanya ke Pulau Bali, bahkan mungkin hampir seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia itu pernah saya kunjungi. Tapi kalau saya sejak dulu kalau saya merantau dan bekerja ke suatu wilayah tersebut pasti akan kembali. Seandainya di Pulau Jawa itu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai mancanegara seperti yang ada di Bali, saya yakin saat ini ya, ini di Pulau Jawa tempat-tempat pariwisata atau masyarakat seluruh yang ada di Jawa itu belum siap. Orang-orang yang punya usaha perhotelan seperti makanan dan minuman yang dekat-dekat pantai yang ada di pariwisata, saya yakin siap. Tapi di sisi lain orang yang tidak terlibat di wilayah pantai tersebut, saya yakin belum siap. Karena di Indonesia ini juga punya budaya sendiri. Kalau tidak bisa mempertahankan budaya yang ada, maka akan semrawut seperti itu ya. Teman-teman yang ada di Bali itu harus waspada adu domba yang ada di Bali atau isu sara, kejadian ini, kejadian itu. Jangan sampai ditelan mentah-mentah. Itu pesan saya
Mohon maaf, saya sebagai orang Jawa ya, sebenarnya saya tidak harus ikut campur tentang kejadian-kejadian yang ada di Bali, tapi dalam hati saya tetap menolak untuk diam. Saya tetap harus berbicara karena apa? Saya itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang ada di Pulau Bali. Saya itu juga pernah tinggal di Bali selama 8 tahun. Seperti itu, saya pernah makan, tidur, minum di Bali, mencari rezeki di Bali, jalan-jalan di Bali, tiap hari makan di Bali seperti itu. Makanya saya merasa punya hutang budi kepada teman-teman yang ada di Bali pada waktu itu. Jadi teman-teman saya yang ada di Bali semuanya itu baik kepada saya. Jadi saya itu seperti orang Bali ya, sudah biasa bergaul, bermain ke rumah teman-teman yang ada di Bali, makan di rumah teman saya di Bali, seperti itu sudah biasa, seperti itu. Makanya saya merasa punya hutang budi seperti itu. Dengan cara ini saya membalasnya, mengingatkan kepada generasi-generasi muda yang akan datang seperti itu. Jadi generasi-generasi muda yang sekarang ini menginjak SD, SMP itu harus paham sejarah. Jadi orang tua itu harus menceritakan apa yang pernah terjadi di Bali seperti ini dan seperti ini. Jangan sampai terjadi nanti nak kalau sudah dewasa harus seperti ini, harus seperti itu. Itu harus seperti itu. Dan buat generasi-generasi muda yang ada di Bali, karena budaya Nusantara, budaya Jawa itu dulu pernah juga berkembang di Jawa dan sekarang itu dikembangkan di Pulau Bali, itu harus dijaga sebaik-baiknya, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilangnya, harus diturunkan kepada anak, cucu, atau generasi lingkungan kita yang ada di Bali tersebut, supaya jangan sampai tergoda dengan pemahaman-pemahaman yang ada di luar Pulau Bali seperti itu. Jadi ketika mencari jodoh, mencari istri, mencari suami, itu sebenarnya tidak ada larangan. Menikah dengan kepercayaan agama lain tidak ada larangan, tapi kalau sebisa mungkin untuk menjaga tradisi leluhur yang diamanatkan oleh leluhur kita zaman dulu itu, kalau bisa itu harus dijaga, bener-bener dijaga. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja menyinggung perasaan panjenengan, teman-teman yang ada di Jawa, yang ada di Bali, yang ada di Lombok, dan di seluruh Nusantara, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.